Kidung Agung pasal 6 dalam perspektif mempelai wanita atau gereja. Pasal 6 ayat 1. Putri-putri Yerusalem. Kemanakah perginya kekasihmu, hai jelita di antara para wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasih Tuhan, melalui penggambaran yang luar biasa mengenai sang mempelai pria pada pasal 5 kepada teman-teman kekasih Tuhan atau kita, mereka menjadi begitu ingin melihat juga Tuhan Yesus Kristus sang kekasih kita. Inilah hati yang dimiliki oleh kita kekasih Tuhan. Kita selalu ingin membicarakan betapa baiknya Dia, betapa indahnya Dia, betapa hebatnya Dia. Segala sesuatu tentang Yesus Kristus adalah manis, sehingga membuat teman-teman kita ingin tahu dan ingin bertemu juga dengannya. Kemanakah kekasihmu berpaling? Ke arah manakah dia pergi? Ke arah manakah ia berbelok? Ke kanan atau ke kiri? Ketika ia keluar dari pintu rumahmu, mereka tidak lagi bertanya siapa atau apa dia, karena merasa puas dengan gambaran gereja tentang dia, menimbulkan rasa sayang mereka kepadanya. Ingin mengetahui lebih banyak tentang dia dan mengenalnya lebih baik dan menikmati kebersamaan dan kehadirannya. Meskipun saat itu mereka hanya memiliki sedikit iman kepadanya dan karena itu tidak dapat memanggilnya kekasih mereka, hanya kekasihnya. Dan pertanyaan ini diajukan dan diulang dengan cara ini untuk menunjukkan bahwa mereka serius dan sungguh-sungguh. Ya, tidak sabar, ingin segera pergi ke arah mana ia pergi, kata mereka, teman-teman mempelai wanita. Supaya kami dapat mencari dia bersamamu, menunjukkan bahwa teman-teman atau putri-putri Yerusalem bukan sekedar spekulasi atau rasa ingin tahu yang menuntun mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas. Mereka berhasrat untuk melakukannya, untuk bergabung dengan gereja dalam pencarian Kristus, untuk mencari Dia bersamanya dalam firman dan tata cara. Mereka begitu ingin tahu dan memperoleh petunjuk dari kekasih Tuhan kemana Dia pergi dan di mana kemungkinan besar akan menemukannya. Kami akan mencari Dia bersamamu, menunjukkan mereka telah memutuskan di antara mereka sendiri dan hanya menginginkan petunjuk kemana mereka harus mengarahkan perjalanan mereka. Kekasih Tuhan, putri-putri Yerusalem juga menunjukkan saudara-saudara bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang belum mengetahui Kristus Yesus sebagai Yeshua HaMashiach yang dinantikan selama ini. Hanya dengan pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan Yesuslah, penggambaran tentang Dia yang begitu sesuai dengan Mesias yang dinantikan selama ini oleh kekasih Tuhan, gerejanya, baik secara personal maupun secara komunitas. Inilah yang akan membawa banyak jiwa untuk datang, mau mengenal, dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekasih Tuhan, walaupun dalam pasal ini sebagai kekasihnya, kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Dia akibat kemalasan dan keengganan kita sendiri. Namun, karena kita tahu pribadi dan sifatnya yang pasti, akan menerima kita kembali jika kita sungguh-sungguh datang mencari Dia. Maka kita tidak akan hilang harapan, kembali bangkit, bahkan kini ditemani oleh teman-teman putri-putri Yerusalem untuk mencari Dia dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Pasal 6 ayat 2. Mempelai wanita. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Sebagai kekasih Tuhan, dia tahu kebiasaan kekasihnya. Sang mempelai pria telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Kita tahu Tuhan Yesus suka untuk berjalan-jalan di kebun. Teringat dengan Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Hati Tuhan Yesus begitu sayang kepada Maria, sehingga dia menunda untuk bertemu dengan Bapa hanya untuk menghibur Maria yang tidak mengerti ini, yang sedang menangis begitu sedih dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan Yesus tidak menghardik Maria atas ketidakmengertiannya. Tuhan Yesus memanggil, menghibur Maria, lalu segera meninggalkannya untuk kembali kepada Allah Bapa. Berbeda dengan Maria saudara Marta, Maria yang selalu duduk di kaki Tuhan Yesus adalah kekasih Tuhan yang begitu mengerti sang kekasihnya. Maria yang ini tidak pergi ke kubur karena dia tahu apa yang terjadi pada sang kekasih. Maria begitu percaya kepadanya. Inilah kebiasaan kekasih kita. Dia pergi ke kebun untuk menggembalakan dombanya sambil menikmati keharuman rempah-rempah dan memetik bunga bakung. Kekasih Tuhan sama seperti ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Adam, berbincang-bincang mengenai banyak hal untuk mengajar Adam banyak hal. Bayangkan percakapannya dengan Adam ketika Tuhan melewati sebuah pohon apel. Dia akan menjelaskan segala hal mengenai apel. Bagaimana cara menanamnya, merawat, dan apa manfaat apel itu bagi tubuh manusia, sambil menjelaskan keterkaitannya dengan roh. Bahwa sebagaimana tubuh jasmani perlu dirawat, dibersihkan, demikian juga dengan tubuh rohani. Tuhan Yesus senang untuk berbincang-bincang dengan anak-anaknya, dengan dombanya. Di dalam bercakap-cakaplah hubungan antara kedua pihak bisa semakin dekat. Ketika percakapan terjadi, akan ada keharuman Kristus terpancar, dan hasil yang dipetik sebagaimana sang kekasih memetik bunga bakung. Pasal 6 ayat 3. Mempelai wanita. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Ini merupakan pernyataan yang kuat menunjukkan relasi hubungan yang meningkat ke tahap 2. Seluruhnya ada 3 tahap. Jika tadinya mempelai wanita mengatakan di pasal sebelumnya, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yaitu tahap 1. Aku kepunyaan kekasihku menunjukkan bahwa kini kita menyerahkan diri kita sebagai milik Tuhan, bukan lagi menganggap Tuhan sebagai milik kita. Kita kini menjadi objek Tuhan, bukan sebaliknya. Artinya juga ada penyerahan diri, kepasrahan, dan kepercayaan kepada Tuhan sang pemilik yang mengatur dan melindungi kita. Gereja Kristus, kekasih Tuhan adalah sebuah taman, tertutup dan terpisah dari dunia. Tuhan yang memeliharanya, Tuhan bergembira di dalamnya dan mengunjunginya. Mereka yang ingin menemukan Kristus harus hadir di dalam tata caranya, firman-Nya, sakramennya, dan doa. Ketika Kristus datang ke gerejanya, itu adalah untuk menghibur sahabat-sahabatnya dan untuk membawa orang-orang percaya
kepadanya. Tuhan memetik bunga bakung satu persatu, dan pada hari besar Ia akan mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan semua bunga bakungnya, semua dombanya, agar Tuhan dapat dikagumi selamanya di dalamnya. Kematian seorang percaya tidak lebih dari pemilik taman yang memetik bunga kesayangannya, dan ia akan menjaganya agar tidak layu. Ia membuatnya berkembang selamanya dengan keindahan yang semakin bertambah. Jika hati kita sendiri dapat bersaksi bagi kita bahwa kita adalah milik Kristus, janganlah meragukan bahwa Ia adalah milik kita, karena perjanjian tidak pernah berakhir di pihaknya. Itulah penghiburan gereja, bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala Agung memelihara dombanya di antara bunga bakung, dan Ia bersukacita dengan umatnya. Pasal 6 ayat 4. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirza, jelita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya, kata mempelai pria. Sang mempelai pria langsung merespon ketika kekasihnya sungguh-sungguh ingin bertemu dengannya dan mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Tuhan Yesus pun sangat menyukai orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Dia memuji kekasihnya. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Engkau cantik. Itulah perkataan Kristus yang sekarang telah menyatakan dirinya lagi kepada kekasihnya. Seperti Tirza, sebuah kota yang sangat menyenangkan, tempat kedudukan raja-raja Israel, elok seperti Yerusalem, yang cantik baik karena lokasinya maupun karena bangunannya yang megah, dahsyat seperti bala tentara, dan sebagainya. Bagi musuh-musuhnya yang pasti akan dibinasakan Allah. Tirsa yang berarti menyenangkan, Ibrani 13 ayat 21, sangat menyenangkan, Matius 5 ayat 14. Dengan demikian, sang mempelai pria menyatakan bahwa meskipun ia telah menyembunyikan wajahnya dari jemaatnya untuk sementara waktu, namun ia tetap memiliki kasih sayang yang tulus dan berkobar-kobar kepadanya. Dan bahwa meskipun kekasihnya memiliki banyak kelemahan, kita tetap cantik di matanya. Elok seperti Yerusalem, kota metropolitan Yudea dan tempat kedudukan raja-rajanya, merupakan kota yang paling terkenal di antara semua kota di timur. Kota Yerusalem dibangun dengan baik dan kompak, indah untuk dilihat, sangat kaya pada zaman Salomo, tempat penyembahan ilahi, dan dibentengi dengan kuat oleh alam dan seni, dan karenanya gereja Tuhan seringkali menyandang nama ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertumbuhan rohani kekasih Tuhan membuat Tuhan menyamakan kecantikannya seperti Yerusalem, tempat yang dipilih Tuhan untuk menyembah Dia. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yohanes 4 ayat 23. Kekasih Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita menjadi milik Tuhan, maka tubuh kita ini menjadi bait suci Allah, tempat roh Allah bersemayam. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Ketika roh Tuhan berada di dalam tubuh kita, maka ini akan menjadi dahsyat dalam mata roh, seperti bala tentara dengan panji-panjinya, baik dalam posisi bertahan ataupun siap untuk berperang ketika diserang, dan menjadi begitu mengerikan bagi musuh-musuhnya, setan dan para penguasanya, orang-orang jahat dan guru-guru palsu. Mereka takut karena kita memiliki jenderal seperti Kristus di kepala kita dan berada di bawah panji-panjinya dan dilengkapi dengan senjata perang yang baik dan perkasa. Karena Tuhan, kita bersatu erat satu sama lain, teguh, berani, dan oleh karena iman mengagumkan dengan perilaku saleh dan teladan yang baik. Ingatlah bahwa panjinya di atasku adalah cinta. Kidung Agung 2 ayat 4. Pasal 6 ayat 5. Mempelai pria. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun ke Gilead. Alihkanlah matamu daripadaku, begitu kata mempelai pria. Ini adalah sebuah ungkapan puitis yang menandakan bahwa ketika mata kita tertuju kepada Kristus yang membuat Kristus menyempurnakan iman kita, hal ini membuatnya bingung. Analoginya seperti seorang anak yang sering melakukan kesalahan, menatap orang tuanya dengan penuh harapan. Orang tua kadang bingung dalam mendisiplinkan, namun juga mengasihi anaknya. Inilah hati Tuhan Yesus, hati Allah Bapa terhadap kita yang sering kali melakukan kesalahan. Dalam mendisiplinkan, memberikan situasi yang tidak enak pada anaknya, tetapi tetap ada kasih yang selalu memantau anaknya agar jangan sampai putus harapan. Kadang dalam menghardik anak atau bahkan lebih dari itu, si anak akan menangis. Namun sesungguhnya setelah itu, dalam kesendirian, orang tua itu pun menangis. Kekasih Tuhan, kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kepada kita tidak akan berubah. Tetaplah kembali kepadanya sebesar apapun kesalahan kita. Janganlah menjauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu dan membersihkanmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang yang turun ke Gilead. Frasa ini kembali diulang oleh sang mempelai. Matanya kembali mengamati kekasihnya dengan seksama. Hal ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan, kesalahan, kebodohan yang telah kekasihnya perbuat tidaklah mengurangi keindahan di mata Tuhan, selama kekasihnya kembali sepenuh hati mencari Dia. Dia tetap mengasihimu. Rambutmu seperti kawanan kambing yang muncul dari Gilead. Klausa ini dan seluruh ayat berikutnya diulang dari Kidung Agung 4 ayat 1 dan 2. Pengulangan ini tidak sia-sia, walaupun kita bertanya-tanya, ini tidak masuk akal, kenapa harus diulang-ulang? Kekasih Tuhan, bukankah kita harus terus diingatkan berulang-ulang bahwa Tuhan mencintai kita? Dia akan melakukan ini terus, sampai kita bisa lepas dari kebebalan diri kita sendiri dan menyerah kepada Tuhan. Sampai kepada pembebasan tubuh daging binasa ini menjadi tubuh kebangkitan Kristus Yesus. Ini sangat sesuai dengan sifat lagu cinta, menjadi kesaksian kasih sayang yang kuat, menegaskan bahwa kegagalan umatnya dan ditinggalkannya Kristus tidak membuatnya mengubah pendapatnya tentang umatnya atau kasih sayangnya kepada umatnya, apalagi kekasihnya. Pasal 6 ayat 6. Mempelai pria. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Sama seperti ayat sebelumnya, mempelai pria mengulangi kembali perkataannya kepada mempelai wanita. Kidung 4 ayat 2. Ia memuji kekasih Tuhan bahwa gigimu seperti anak domba yang keluar dari tempat pembasuhan.
artinya putih bersih, bahwa kekasih Tuhan di matanya selalu dibasuh dengan firman dan dengan Roh Kudus-Nya. Walaupun perkataan yang diucapkan sama, tetapi kini terdapat perubahan dalam mengekspresikan perkataan ini. Kekasih Tuhan teruslah membasuh perkataan kita dengan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Latihlah mulut kita untuk mengucapkan apa yang baik dan membangun agar orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus dalam setiap situasi yang kita hadapi. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Pasal 6 ayat 7. Mempelai pria. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Hal ketiga yang diulang oleh sang mempelai ketika ia melihat kekasihnya adalah pelipis kekasihnya yang bagaikan buah delima di balik telekungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran kekasihnya yang indah seperti buah delima yang merah kristal karena dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sangatlah penting untuk selalu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus yang kita sembah dan dengan keyakinan teguh menolak segala pikiran jahat, meletakkannya kepada ketaatan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memikirkan apa? Memikirkan betapa besar pengorbanan Kristus Yesus bagi kita. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kekasih Tuhan, ketika kita memikirkan apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita, hal ini membuat kita senantiasa bersyukur, hidup dengan rendah hati, dan memberikan segala kemuliaan dan hormat kepada Dia yang telah mati bagi kita. Inilah pikiran yang menyenangkan hati Allah Bapa. Bahkan Bapa sendiri meninggikan Tuhan Yesus Kristus dan menginginkan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pasal 6 ayat 8. Mempelai pria. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. 60 permaisuri dan 80 selir dengan darah yang tak terbilang banyaknya menunjukkan betapa banyak anak-anak Tuhan yang merupakan milik Tuhan Yesus, yang bagi mereka Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Angka 60 dalam Gematria Ibrani adalah Samek. Samek adalah singkatan dari Solam yang berarti tangga, yang menunjuk pada perjalanan rohani atau batin seseorang. Angka 60 melambangkan kelengkapan. 60 permaisuri atau ratu secara rohani
menunjukkan jumlah yang lengkap. Dalam alfabet Ibrani, angka 80 berhubungan dengan huruf P atau V. Simbol ini diyakini mewakili percikan ilahi Tuhan dalam jiwa. Angka ini juga melambangkan kesucian, karena melambangkan doa yang keluar dari mulut, dan darah-darah yang terbilang banyaknya. Hal ini merupakan perbandingan bagaimana Tuhan, sang mempelai pria, melihat kekasih Tuhan secara khusus. Suatu panggilan yang istimewa sehingga, walaupun ada banyak tugas panggilan atas karunia Tuhan bagi umatnya, ada yang dikaruniai kekayaan bagaikan ratu, sehingga sanggup memberkati pekerjaan Tuhan, bahkan memberkati banyak orang di sekitarnya. Ada yang dikaruniai panggilan untuk berdoa menjadi perantara seperti selir yang pandai dalam berkomunikasi, dengan ketulisan dan kesucian membawa doa-doa kepada Tuhan kekasihnya. Ada yang dikaruniai panggilan untuk membawa sukacita, kehangatan, kegembiraan, energi, bagaikan darah-darah yang suka berbagi, berkelompok, dan saling membangun satu dengan lainnya. Namun, di atas semua itu, hati mempelai pria terpikat pada satu panggilan, yaitu kekasihnya, mempelai wanitanya. Pasal 6 ayat 9, mempelai pria. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Kekasih Tuhan, panggilan sebagai mempelainya adalah karunia terbesar, di mana hati Tuhan tertuju kepada dirinya, idaman atau kesukaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Dalam segala kekurangan yang dimiliki kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidaklah melihat kekurangan itu, karena semua itu ditutupi oleh darahnya di atas kayu salib. Ketika kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, maka hati Tuhan juga tertuju pada kita. Dengan penuh kasih sayang, sang mempelai yang tadinya tidak ditanggapi ketika datang ke pintu rumah kekasihnya, kembali memperhatikan dan memproklamirkan bahwa kekasihnya adalah satu-satunya idamannya. Biarlah ini menjadi lambang di dahi kita. Kita adalah kesayangannya, Tuhan Yesus. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Pasal 6 ayat 10, mempelai pria.